Malam hari ini kita akan sama-sama diskusi ya, terkait pertama tentang tugas guru, ya, kemudian apa itu AI, kemudian manfaat AI untuk administrasi guru, contoh tool AI untuk administrasi guru dan tantangan serta solusi dalam pemanfaatan AI. Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tugas guru itu selain mendidik juga mengajar, bisa juga melatih ya bagaimana kita mendidik, menanamkan nilai-nilai moral karakter kepada murid-murid kita, kemudian kita mengajar menyampaikan materi, kemudian menjelaskan konsep maupun teori, kemudian bagaimana kita melatih. Nah, itu adalah tugas utama guru. Selain itu ya, sebenarnya kalau kita bisa rinci banyak Bapak Ibu ya, tugas guru yang keseharian ya yang mungkin kita lakukan selain tadi mengajar, mendidik dan melatih itu, yang pertama menyiapkan materi pelajaran, ya. Menyiapkan materi, kemudian mempersiapkan rencana pembelajaran, kemudian kita setelah kita buat skenario kita harus mengajar di kelas dengan metode yang menarik dan interaktif, kemudian memberikan penugasan, ya, memberikan evaluasi atau penilaian kepada siswa, membimbing siswa kita kalau misalnya mereka mengalami kesulitan belajar. Kemudian kita juga harus berkomunikasi ya dengan orang tua tentang siswa bagaimana perkembangan mereka karena sejatinya kita dengan orang tua itu adalah mitra ya. Kita berkolaborasi dalam mendidik murid-murid kita. Kemudian yang juga tidak kalah penting, kita harus mengikuti berbagai macam kegiatan pengembangan diri dan pelatihan guru ya. Yang mungkin awal tahun ini Bapak dan Ibu ada ya eh, penilaian kinerja ya. Bapak dan Ibu harus menyusun rencana Bapak dan Ibu terkait kinerja Bapak dan Ibu yang sedang musim saat ini awal-awal tahun ini ya di PMM, di mana sudah diintegrasikan ya yang kinerja itu. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan masyarakat. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, tugas Bapak dan Ibu itu sangat banyak ya. Bapak dan Ibu adalah superhero ya. Kalau guru itu dianggap serba bisa, apapun dianggap kita bisa Bapak dan Ibu, apalagi di lingkungan ya. Kalau di lingkungan itu kalau Bapak Ibu guru dianggapnya semuanya bisa. Untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan biasanya Bapak guru sajalah gitu ya, yang mungkin lebih mengerti, Ibu guru sajalah yang lebih mengerti begitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, di tengah kesibukan kita Bapak dan Ibu, salah satunya di sini saya tebalkan di sini Bapak dan Ibu perlu menyiapkan materi pembelajaran dan rencana pembelajaran. Nah, ini hubungannya dengan kegiatan administrasi. Bapak Ibu, ketika tugas Bapak dan Ibu sangat banyak, maka Bapak dan Ibu perlu berpikir secara kreatif ya, bagaimana Bapak dan Ibu bisa melakukan semua tugas-tugas Bapak dan Ibu itu, tugas-tugas itu terjalani dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu perlu berpikir bagaimana sih supaya lancar ya tugas-tugasnya ini, terutama dalam hal administrasi. Maka dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, ternyata ada beberapa perkembangan teknologi yang bisa membantu kita dalam membuat administrasi atau melakukan administrasi atau pendokumentasian di tugas-tugas kita sebagai seorang guru Bapak dan Ibu. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Bapak dan Ibu, salah satu yang bisa membantu adalah AI Bapak dan Ibu. AI itu apa? Gitu ya. AI itu adalah kecerdasan buatan ya Bapak dan Ibu ya, artificial intelligence. Di mana ini merupakan simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin yang memungkinkan mesin itu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan fungsi kognitif manusia. Sistem AI dapat menganalisis data, kemudian belajar dari data, kemudian membuat keputusan atau melakukan tindakan berdasarkan data tersebut. Nah, ini adalah definisi AI dan mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing terkait yang ini. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat AI untuk administrasi guru Bapak dan Ibu. Yang pertama tentu saja menghemat waktu ya dan tenaga. Paling tidak begini Bapak dan Ibu, ketika kita menggunakan AI biasanya muncul
inspirasi Bapak dan Ibu. Ketika kita misalnya kita sedang mau membuat RPP begitu ya. Terkadang kita butuh waktu yang lama gitu ya, berpikir apa sih harus dilakukan, langkah-langkah pembelajaran seperti apa sih yang harus dilakukan. Nah, kita bisa minta bantuan AI. Dari hasil yang disampaikan oleh AI itu, kalaupun memang hasilnya tidak seperti yang persis yang kita harapkan, tetapi paling tidak memberikan inspirasi buat kita. Oh, ternyata bisa toh caranya seperti ini begitu ya. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi Bapak dan Ibu. Iya, kenapa meningkatkan akurasi? Kalau kita ya sebagai manusia itu kan kadang-kadang terpengaruh Bapak dan Ibu ya, lelah, kemudian adanya beban pikiran dan sebagainya ya. Tetapi kalau AI ini itu lebih lebih cenderung konstan Bapak dan Ibu ya. Hasilnya itu lebih cenderung konstan, maka biasanya lebih akurat. Kemudian dengan adanya AI itu kita bisa dengan mudah mengakses informasi, berbagai macam informasi, jadi terbuka pikiran kita Bapak dan Ibu. Dan yang selanjutnya adalah kita ya bisa fokus pada pengajaran. Artinya waktu kita tidak banyak habis dalam membuat administrasi itu karena sudah dibantu oleh AI. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh AI untuk administrasi guru. Bagaimana AI bisa melakukan penilaian secara otomatis ya, diperiksa, kemudian dinilai tugasnya ya secara otomatis. Kemudian ada bentuk chatbot di mana bisa menjawab pertanyaan guru dan siswa ya. Kemudian membuat konten, salah satu bagian tugas kita juga memberikan materi kepada murid-murid kita dalam bentuk konten. Nah, terkadang membuat konten ini juga membutuhkan waktu Bapak dan Ibu. Dengan bantuannya AI, maka kita bisa membuat konten, membuat bahan ajar, buat presentasi, buat video dan sebagainya menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian ada fitur translate. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan AI untuk menganalisis data Bapak dan Ibu. Saya lanjut Bapak dan Ibu ya. Ini selintas saja. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama adalah ChatGPT Bapak dan Ibu. Kalau kita berbicara ChatGPT, mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing ya dengan ChatGPT. ChatGPT adalah program chatbot ya, berbasis language model ya, di mana bisa menanggapi berbagai pertanyaan atau perintah pengguna secara natural dan relevan ya. Program ini dibuat oleh OpenAI. Cara menggunakannya Bapak dan Ibu tinggal mengunjungi website ChatGPT di https://chatopenai.com lewat browser di laptop. Kemudian pastikan Bapak dan Ibu login terlebih dahulu, atau Bapak dan Ibu juga bisa unduh di Android maupun iPhone lewat Play Store ya Bapak dan Ibu ya. Nah, manfaatnya untuk administrasi guru, pertama kita bisa mencari materi ya, bahan ajar, kemudian membuat rencana pembelajaran. Kemudian melakukan penilaian dan penyesuaian materi pelajaran. Artinya begini Bapak dan Ibu, kita bisa mendapatkan inspirasi misalnya ya, penilaian seperti apa yang bisa kita lakukan terhadap materi tertentu, bentuk penilaiannya seperti apa. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan asesmen yang kita lakukan di awal pembelajaran, baik itu asesmen kognitif maupun non-kognitif Bapak dan Ibu. Lalu kita juga bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu pengembangan soal ujian. Nah, terkait ChatGPT ini Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar atau bahkan Bapak dan Ibu sudah menggunakan ChatGPT dan ternyata gitu, ChatGPT itu kita bisa eksplor lebih lanjut Bapak dan Ibu ya. Untuk ChatGPT ini akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya, ada satu sesi khusus nanti Bapak dan Ibu kita akan bahas atau kupas tuntas tentang ChatGPT. Ternyata ada beberapa hal yang lain yang kita bisa lakukan di ChatGPT, bukan hanya sekedar bertanya, kemudian
misalnya buatkan modul ajar, bukan hanya seperti itu Bapak dan Ibu, tetapi hal-hal yang lain bisa kita lakukan di ChatGPT yang ada hubungannya dengan administrasi pembelajaran Bapak dan Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah Canva. Ya. Untuk Canva ini juga suatu platform yang mungkin juga tidak asing buat Bapak dan Ibu. Canva ini juga ada AI-nya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mendesain ya dengan Canva berbagai macam hal, bisa presentasi, video, kemudian infografis dan yang lain-lain. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu untuk menggunakan Canva tinggal masuk ke alamat ini gitu ya, www.canva.com. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan buat akun, atau sekarang sudah terintegrasi Bapak dan Ibu ya dengan akun belajar, bisa langsung di situ. Kemudian Bapak dan Ibu bisa akses langsung Canva-nya. Nah, nanti akan saya perlihatkan beberapa update ya yang ada di Canva yang mungkin nanti bisa membantu Bapak dan Ibu dalam menyusun administrasi atau mempersiapkan bahan ajar, mempersiapkan materi yang akan Bapak Ibu gunakan di kelas Bapak dan Ibu. Saya lanjut Bapak dan Ibu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kuisis Bapak dan Ibu ya. Kuisis juga ternyata ada AI-nya Bapak dan Ibu ya. Saya yakin juga Bapak dan Ibu sudah banyak yang menggunakan Quizizz, dan harapannya Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan fitur AI yang ada di Quizizz sehingga pekerjaan Bapak dan Ibu itu lebih efisien Bapak Ibu ya. Di Quizizz Bapak dan Ibu bisa melakukan penilaian secara interaktif, kemudian pembelajaran yang terjadwal, artinya Bapak dan Ibu bisa menjadwalkan pembelajaran itu apakah mau secara live ya langsung atau mode PR gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memantau kemajuan siswa ya. Nanti terlihat grafiknya kalau di Quizizz itu ya, terlihat grafik perkembangan siswa. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa mendownload hasil dari pekerjaan siswa di Quizizz. Nah, ini nanti juga saya akan perlihatkan langsung di web Quizizz-nya seperti apa sih AI-nya Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya adalah Magic Pen Bapak Ibu ya. Magic Pen ini asisten penulisan AI yang didukung oleh ChatGPT. Ini mirip seperti ChatGPT, tetapi penggunaannya lebih apa ya, tampilannya lebih berwarna, artinya tidak sekaku ChatGPT Bapak dan Ibu, dan lebih banyak hal yang bisa kita gunakan di Magic Pen ya. Bapak dan Ibu tinggal akses di magicpen.com ya. Nanti di situ Bapak dan Ibu bisa buat RPP, ada silabus, buat artikel dan sebagainya di Magic Pen bisa Bapak dan Ibu. Ini saya lanjut dulu Bapak dan Ibu ya. Ini saya secara singkat perkenalkan dulu beberapa tools yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya adalah Gamma AI Bapak dan Ibu. Ya. Gamma AI itu adalah platform yang memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu dalam menciptakan konten visual yang menarik tanpa perlu melakukan pekerjaan desain dan format secara manual. Di Gamma AI kita bisa salah satunya membuat presentasi Bapak dan Ibu ya. Membuat presentasi secara otomatis di Gamma AI. Webnya sama dengan namanya Bapak dan Ibu ya, di gamma.app. Nanti sama-sama kita lihat di Gamma seperti apa sih Bapak dan Ibu. Berikutnya ada Lumen 5 Bapak dan Ibu. Lumen 5 ini platform pembuat video yang didukung oleh AI. Ini memungkinkan siapapun ya, bahkan tanpa pelatihan atau pengalaman khusus, membuat konten video yang menarik dalam hitungan menit. Ini bisa diakses di lumen5.com.
Bapak dan Ibu perlu buat akun atau masuk menggunakan akun Google juga bisa. Kemudian Bapak dan Ibu bisa membuat video secara cepat. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian ada Magic School AI ya. Magic School ini adalah platform yang menggunakan AI untuk mendukung pembelajaran. Bapak dan Ibu tinggal masuk ke situsnya magicschool.ai, silahkan daftar, kemudian silahkan akses. Manfaatnya banyak Bapak dan Ibu. Nanti kita lihat di Magic School AI itu ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di Magic School AI. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa ya sebagian kecil dari banyaknya AI yang bisa kita manfaatkan ya. Dan malam hari ini mungkin hanya beberapa ini yang bisa saya coba sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dan nanti kita bisa sama-sama praktek, sama-sama mencoba seperti apa sih ya atau bagaimana memanfaatkan tools-tools AI ini Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita coba sama-sama masuk ke webnya, lihat seperti apa sih tools-tools AI tersebut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu di chat ya. Silahkan dituliskan di kolom chat, baik itu di Zoom maupun di YouTube. Bapak Ibu pernah menggunakan yang mana? Ya, silahkan ditulis Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah menggunakan yang mana Bapak Ibu? Oke. Oke. Iya. Iya. Saya sambil baca Bapak dan Ibu ya, jawaban Bapak dan Ibu. Ya, Canva, ChatGPT. Ya, materi nanti akan di-share Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Nanti oleh admin akan di-share ya. Oke. Iya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas tanggapan Bapak dan Ibu. Ya. Kalau saya lihat dari jawaban Bapak dan Ibu itu banyak sekali menggunakan Canva Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu sudah sering menggunakan Canva. Artinya mungkin malam hari ini Canva sedikit saja akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu sebenarnya sudah familiar dengan Canva. Kemudian terkait ChatGPT juga Bapak dan Ibu saya lihat banyak yang menggunakan ChatGPT dan khusus untuk ChatGPT Bapak dan Ibu kita akan bahas tuntas besok ya terkait penggunaan ChatGPT, bagaimana kita bisa menggunakan ChatGPT bukan hanya dalam hal menyusun RPP saja, ternyata banyak hal yang bisa kita
lakukan di ChatGPT, dan khusus ChatGPT nanti akan saya sampaikan besok Bapak Ibu ya. Sekarang berarti kita akan coba lihat satu persatu Bapak dan Ibu aplikasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tadi ya. Ini saya stop share dulu Bapak Ibu ya. Oke. Kita akan coba lihat ChatGPT besok, kemudian Canva. Oh iya. Canva saya perlihatkan sedikit saja Bapak dan Ibu ya. Mungkin sebentar. Bentar Bapak Ibu ya. Ini kita masuk ke Canva. Di Canva Bapak dan Ibu kalau hubungannya dengan pengadministrasian guru, mungkin Bapak dan Ibu bisa akses mulai dari sini Bapak dan Ibu ya, dibuka templates, kemudian Bapak dan Ibu boleh cari di sini Bapak dan Ibu education, ya. Di education, kemudian Bapak Ibu eh, boleh difilter lagi ya. Grade ini tingkatannya atau kelasnya ya. Kemudian subjek ini mapelnya ya. Kita akan coba cari beberapa template yang di Canva walaupun eh, terbatas materinya Bapak dan Ibu ya. Subjeknya ini ada bahasa Inggris, matematika, IPA, kemudian desain, IPS, kemudian ada research-nya ya, presentasi, poster, lembar kerja, kemudian ada lesson plan ya, template. Nah, Bapak dan Ibu yang hubungannya dengan administrasi, pintasannya Bapak dan Ibu boleh lihat dari sini ya. Saya contohkan misalnya kita mau cari lembar kerja Bapak dan Ibu ya. Kan salah satu tugas kita juga membuat lembar kerja gitu ya. Kita bisa akses dari sini Bapak dan Ibu, worksheet ya. Sudah tingkatannya boleh difilter dulu Bapak dan Ibu. Kelasnya kelas berapa? Saya misalkan kelas 7 misalnya ya. Kemudian mapelnya misalnya IPA, Science ya. Kemudian topiknya biologi misalnya Bapak Ibu ya. Biologi. Nah di sini ada beberapa template yang bisa Bapak dan Ibu gunakan ya, yang sudah dibuat di Canva. Contohnya ini Bapak dan Ibu. Ini ya. Misalnya ini sel hewan gitu ya. Animal cell berarti sel hewan. Bapak dan Ibu tinggal pakai template yang ini. Tapi bahasanya bahasa Inggris Pak. Ya, Bapak dan Ibu tinggal ditranslate ya Bapak dan Ibu ya. Caranya adalah Bapak dan Ibu boleh di sini ya, di scroll ke bawah, cari yang ini translate. Kemudian translate kita coba translate ke bahasa Indonesia. Kemudian semuanya ya, semua halaman kita coba. Kemudian di setting ini duplikatnya saya tidak aktifkan.
eh, menyesuaikan ukurannya saya aktifkan, kemudian saya kembali lagi ke translate, kemudian kita coba terjemahkan Bapak dan Ibu, kita translate. Ya, jadi yang tadinya tulisannya bahasa Inggris Bapak dan Ibu, ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ini misalnya sel saraf gitu ya, ini sudah bahasa Indonesia Bapak dan Ibu. Ini salah satu alternatif Bapak dan Ibu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuat lembar kerja gitu ya di Canva. Dan sebenarnya banyak sekali Bapak dan Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan di Canva. Ini saya hanya memperlihatkan sedikit saja, mencontohkan sedikit saja. Kemudian Bapak dan Ibu, yang sering kali saya dapat pertanyaan juga ketika di Canva itu, bagi guru matematika misalnya ya, menuliskan equation Bapak dan Ibu ya, menuliskan equation di Canva itu bagaimana? Kalau sebelum-sebelumnya kan memang kita tidak bisa menuliskan equation Bapak dan Ibu ya di Canva ya. Ternyata sekarang di Canva itu sudah bisa menuliskan equation, simbol-simbol matematika. Jadi tidak kesusahan lagi kita tidak menggunakan sistem memasukkan gambar ya di screenshot atau capture. Sebelum-sebelumnya kan kita kalau memasukkan simbol atau eh, persamaan matematika, kita capture dulu, kemudian kita masukkan ke Canva gitu. Kadang-kadang hasil capture-nya kurang bagus ya. Dan ternyata sekarang di Canva juga kita bisa masukkan equation Bapak dan Ibu. Saya contohkan ini buat Bapak Ibu guru matematika ya. Ini kita bisa nih ya Bapak dan Ibu bisa pakai equation Bapak dan Ibu ya. Equation-nya ini, equation-nya ini tinggal diklik dibuka, kemudian Bapak Ibu sama seperti ketika Bapak dan Ibu menggunakan Microsoft Equation ya. Tinggal dicari bentuknya. Ini yang basicnya misalnya pecahan atau pakai yang advance bisa Bapak Ibu. Misalnya ini misalnya Bapak Ibu, ini contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya saja. Nah, ternyata sekarang di Canva kita bisa memasukkan equation buat guru-guru matematika, IPA begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagian kecil update yang ada di Canva ya, yang saya rasa saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita coba beralih ke aplikasi berikutnya, karena kalau Canva Bapak dan Ibu sudah familiar ya, sepertinya sudah familiar. Saya masuk ke aplikasi berikutnya Bapak Ibu. Saya close saja. Kita masuk ke Magic Pen Bapak dan Ibu ya. Coba Magic Pen. Magic Pen. Kalau kita mau ke Magic Pen, kita tinggal cari Magic Pen, kemudian kita buka saja Magic Pen-nya ya. Kebetulan ini saya sudah kalau Magic Pen itu tidak perlu login, bisa langsung Bapak dan Ibu ya. Nah, ini tampilan Magic Pen. Kemudian di Magic Pen itu banyak sekali yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Kalau kita klik yang di sini, ini beberapa hal yang bisa dilakukan di Magic Pen ya. Bisa buat silabus dan sebagainya, bisa mengecek grammar, macam-macam Bapak dan Ibu ya, RPP dan sebagainya. Nah, khusus untuk Magic Pen, nanti ada teman saya yang akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu di hari keempat ya. Jadi ini saya hanya memperkenalkan saja bahwa ini ada aplikasi yang namanya Magic Pen. Terkait penggunaannya secara detail dan teknis nanti akan dibantu oleh teman saya di hari keempat Bapak dan Ibu ya. Terkait Magic Pen. Ini saya lanjut dulu Bapak dan Ibu. Kemudian Gamma Bapak dan Ibu ya, ada Gamma AI.
Saya lihat tadi juga di chat ada beberapa yang sudah pakai gamma, gitu ya. Ini kita tinggal cari gamma, yang ini Bapak dan Ibu. Ini saya buka gamanya. Ya. Nah, ini kita bisa membuat sesuatu di gamma Bapak dan Ibu, presentasi bisa Bapak dan Ibu ya. Caranya adalah boleh dari sini ya, kita klik yang ini. Kemudian kita tuliskan di sini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu mau buat apa ya. Kalau gamma memang khususnya bagusnya itu untuk presentasi Bapak dan Ibu ya, buat slide presentasi. Bapak Ibu misal ketikkan saja di sini sistem apa ya? Pencernaan pada manusia. Nah, misalnya begitu Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ingin buat presentasi, kemudian klik continue. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal atur di sini ya. Ini boleh dibiarkan saja, mau diisi juga boleh. Kemudian output bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian gambarnya ini kita minta generate oleh AI Bapak dan Ibu supaya nanti muncul gambar langsung di slide presentasinya. Kemudian kalau sudah Bapak dan Ibu tinggal di continue ya. Ini mau diganti jadi 10 slide bisa Bapak dan Ibu, yang free maksimal 10 slide Bapak dan Ibu ya. Kemudian diklik continue. Kemudian pilih desainnya, desain presentasinya. Di sini banyak Bapak dan Ibu, tinggal dipilih saja. Misalnya yang ini gitu ya. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal generate. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah berhasil membuat slide presentasi seperti ini Bapak dan Ibu ya. Sudah ada judulnya, kemudian ada gambarnya ya. Kita tinggal presentasikan saja kepada murid-murid kita. Cepat Bapak dan Ibu ya. Ini contohnya. Tapi lagi-lagi perlu kita sesuaikan apakah ini sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Ini juga bisa kita share, kita bisa ekspor juga Bapak dan Ibu, tapi ekspornya bisa ke PDF, bisa ke PowerPoint, artinya bisa ditayangkan secara offline. Nah, ini contoh penggunaan Gamma Bapak dan Ibu. Saya lanjut Bapak dan Ibu ya. Yang selanjutnya ada Lumen Bapak dan Ibu ya, Lumen 5. Kita pakai Lumen 5. Caranya Bapak dan Ibu tinggal ke Chrome Bapak dan Ibu, masuk ke dalam webnya Lumen 5 yang ini. Bapak dan Ibu tinggal di
klik saja. Ya. Kemudian Bapak Ibu seperti pada aplikasi pada umumnya, Bapak dan Ibu memang perlu login Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu tinggal login menggunakan akun Gmail Bapak dan Ibu. Itu sangat mudah dibandingkan Bapak Ibu buat akun baru. Kemudian Bapak Ibu bisa buat video di Lumen 5. Caranya Bapak dan Ibu boleh pilih dulu template videonya. Ya, template videonya banyak Bapak dan Ibu. Ya. Misal kita mau pakai yang ini ya, kita pilih yang ini. Kemudian kita pakai templatenya, use this template. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini kita pilih yang ini saja Bapak dan Ibu ya. Text on media. Kalau yang text on media ini artinya nanti muncul video, muncul teks ya, tetapi hanya ada suara latar belakang musik saja. Tapi kalau kita pilih yang AI voice over, nanti muncul teks, teksnya itu akan dibacakan. Hanya saja pengisi suaranya itu belum ada pilihan bahasa Indonesia Bapak dan Ibu. Jadi sedikit agak aneh kalau kita pakai voice over, materinya menggunakan bahasa Indonesia tapi orang yang berbicara dari luar, ya agak sedikit aneh. Bapak Ibu bisa klik yang ini, text on media. Kemudian Bapak Ibu ada dua pilihan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu boleh masukkan materi dari web tertentu, ya. Atau Bapak dan Ibu boleh copy paste artikel, ya, atau dari blog dan sebagainya ke sini. Ya. Saya contohkan misalnya kita mau membuat video tetapi dari materi yang kita ambil dari web tertentu Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu tinggal searching saja apa saja materinya gitu ya. Sekarang kita buat sistem pernapasan. Sistem pernapasan ya Bapak Ibu saya buat ya. Peredaran darah aja. Nah Bapak Ibu boleh cari web tertentu gitu ya tentang sistem peredaran darah. Ya. Misalnya kita pakai yang ini. Ya. Kita tinggal ambil alamat webnya. Kemudian kita tinggal pastekan di sini Bapak dan Ibu. Kalau sudah kita klik import. Butuh waktu beberapa saat ya. Ntar Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kita klik continue with AI. Nah, ini sedang proses membuat videonya Bapak dan Ibu. Kemudian kita continue saja. Kemudian kita tinggal convert. Ini bisa diedit Bapak dan Ibu ya, ini bisa diedit ya. Kita ubah ke video. Nah, ini langsung jadi Bapak dan Ibu videonya ya. Videonya langsung jadi. Bisa di-play ya. Kita coba preview.
Jadi kita bisa membuat video secara otomatis dengan memasukkan materi dari link tertentu atau artikel tertentu ke dalam Lumen 5 ini, nanti dibuatkan video secara otomatis. Dan nanti videonya ini bisa kita publish dan bisa kita download Bapak dan Ibu. Artinya nanti bisa diputar secara offline videonya. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini saya stop saja ya. Itu penggunaan Lumen 5. Kita lanjut Bapak Ibu, satu lagi ya. Magic School AI Bapak Ibu ya. Yang ini ada namanya Magic School AI. Alamatnya di sini ya, Magic School AI, kita tinggal klik saja. Kemudian kita login. Nah, di Magic School AI Bapak dan Ibu, toolsnya banyak ya. Ini lumayan lengkap. Bapak Ibu bisa buat soal pilihan ganda, bisa buat lesson plan ya, seperti RPP begitu ya. Kemudian YouTube Video Education ya. Banyak sekali Bapak dan Ibu. Ini menyenangkan, ini ada sekitar 40-an ya yang bisa dilakukan di Magic School ya. Ya. Kalau ini bisa kita translate saja Bapak dan Ibu ya. Kita translate ke Indonesia. Membuat lagu, umpan balik pekerjaan siswa, membuat rubrik ya. Membuat rubrik bisa, kemudian ini rencana pembelajaran bisa ya. Misalnya kelasnya kelas berapa, kelas 7 misalnya, topiknya tentang apa ya. Kemudian misalnya apa ya? Kita coba yang ini Bapak Ibu ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kita coba lihat seperti apa RPP tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Pakai Magic School AI Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu ya, ini harus diisi misalnya coba Bapak Ibu ya. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu, nanti akan kita lihat seperti apa sih rencana pembelajarannya ya. Nah, kalau ada yang seperti ini berarti ada yang salah Bapak dan Ibu ya. Oh, bahasa Indonesia ya. Saya ganti ya. Dari ini agak lambat Bapak Ibu ya. Di saya sinyalnya agak lambat.
Saya coba stop share dulu Bapak Ibu ya. Saya buka Canva misalnya. Ini akun pribadi saya gitu kan. Dan di sini kita bisa beralih gitu ya ke beberapa akun yang kita gabung di situ. Ini contohnya saya pernah gabung di Canva for Edu yang lama ya, punya teman itu ikut kelasnya teman gitu ya. Bisa juga gabung ke situ. Nah, ini nggak masalah kalau yang ini, tetapi kalau saya mau akses akun Canva lewat akun belajar ID, saya lebih senang saya ganti dulu Chrome-nya ya. Chrome-nya itu saya ubah dulu ke Chrome yang akun belajar.id. Kalau ini akun pribadi saya yang ini, maka saya coba ganti akunnya itu saya pakai akun yang akun belajar.id punya saya. Biasanya kalau sekarang kan munculnya seperti ini dulu ya. Kemudian saya klik tanda tambah yang di sini buat baru. Sudah, dan di sini sudah terlihat ini adalah akun saya yang akun belajar.id. Kemudian Canva itu kan sebenarnya sudah terintegrasi ya di akun belajar.id. Saya nggak cari lagi dari sini, masuk dari sini Canva, tapi saya masuk dari yang titik 9 ini, lalu saya scroll ke bawah, itu sudah ada Canva, ya mirip seperti ketika kita mencari Google Classroom gitu ya, Gmeet dan sebagainya, Drive dan sebagainya. Itu kalau kita scroll ke bawah, itu sudah ada Canva, dan sampai saat ini saya masih lancar-lancar saja menggunakan Canva dengan akun belajar.id ya. Ada Canva, maka saya tinggal klik di sini, lalu diminta sign in. Saya sign in lagi pakai akun belajar saya. Oke. Dan sampai saat ini masih bisa diakses kalau saya ya. Mungkin coba kita lihat di chat ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada yang punya problem yang sama dengan Bu Fitri tadi, ya boleh ya. Ini ada masukan nih dari Pak Asep nih, hapus cookie dari change browsernya dulu. Ya benar, ini boleh ya. Cookie-nya dihapus dulu coba ya. Kalau saya masih bisa, Bu Fitri belum ada kendala, makanya ketika Bu Fitri bertanya sudah tidak bisa akses lagi, saya jadi penasaran, saya jadi pengen buka akun Canva saya pakai akun belajar. Jadi ternyata bisa ya. Caranya coba dulu Ibu Chrome-nya login dulu pakai akun belajar.id. Dan biasanya di situ langsung nanti ada aplikasi Canva-nya di situ yang dibuka di titik 9 dan dilihat ya. Kebetulan di ini nama sekolah saya, dan di sini terlihat beberapa orang yang sudah pakai Canva-nya dari akun belajar.id. Itu Bu Fitri ya, mohon maaf saya tidak bisa memberikan mungkin jawaban yang lebih memuaskan karena di saya sendiri belum ada kendala terkait penggunaan akun belajar.id ya. Oke. Ya, kalau dilihat di sini teman-teman masih bisa ya menggunakan ya akun belajar.id-nya. Nanti dicoba dulu ya Bu Fitri ya, coba dulu Chrome-nya pakai akun belajar.id supaya bisa masuk ya.